10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel YouTube Firmansyah Sanusi pada pembelajaran sejarah peminatan di kelas 11 IPS. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang ada di bab 4 tentang revolusi-revolusi besar dunia dan pengaruhnya bagi kehidupan masa kini. Adapun judul materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini terkait dengan revolusi Tiongkok atau revolusi Cina. Nah, baik, langsung saja kita akan membahas tentang revolusi Tiongkok atau revolusi Cina. Namun sebelum itu kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang negara Tiongkok atau negara Cina itu sendiri. Jadi, Tiongkok atau nama lengkapnya Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat Cina adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, sekitar 1,4 miliar jiwa. Mayoritas merupakan suku Han dan luas daratan 9.059 km persegi dan menjadikannya negara ketiga terbesar di dunia. Negara ini didirikan pada tahun 1949 setelah berakhirnya Perang Saudara Tiongkok. Dan sejak saat itu dipimpin oleh sebuah partai tunggal, yaitu Partai Komunis Tiongkok. Sekalipun seringkali dilihat sebagai negara komunis, kebanyakan ekonomi republik ini telah diswastakan sejak tahun 1980-an. Mungkin kita sudah mengetahui dan mengenal gambar yang ada di layar ini. Ini adalah gambar tembok raksasa Cina yang dibangun oleh para raja atau para kaisar Cina mulai dari masa dinasti Qing sampai pada masa dinasti Ming. Tembok besar ini dibangun mengelilingi wilayah Cina dan memiliki panjang kurang lebih sekitar 6.000 km persegi. Meskipun tembok ini sangat besar, tetapi ternyata tembok ini tidak mampu membendung pengaruh yang datang dari luar Cina, yang menyebabkan terjadinya perubahan besar pada negara itu sendiri. Hal ini terbukti dengan terjadinya revolusi Tiongkok yang terjadi pada tahun 1911 yang menyebabkan lahirnya Republik Tiongkok, dan revolusi pada tahun 1949 yang melahirkan Republik Rakyat Tiongkok, yang membawa perubahan besar bagi negara Cina atau wilayah Cina yang sebelumnya merupakan daerah yang dipimpin pemerintahan kekaisaran berubah menjadi pemerintahan republik. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi dalam revolusi Tiongkok ini atau revolusi Cina? Jadi, revolusi Tiongkok itu merupakan sebuah gerakan revolusioner yang ingin menggulingkan kekuasaan dinasti atau kekaisaran melalui pemerintahan yang lebih moderat dan demokratis yang berdasarkan kerakyatan. Nah, revolusi Tiongkok sendiri terjadi dalam dua periode. Periode pertama terjadi pada tahun 1911, di mana pada periode ini revolusi dipimpin oleh kelompok nasionalis yang dipelopori oleh Dr. Sun Yat-sen, dan kemudian periode radikal atau periode kedua terjadi pada tahun 1949 yang dipelopori oleh kelompok komunis di bawah pimpinan Mao Zedong. Nah, apa yang menyebabkan revolusi ini bisa terjadi? Jadi ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya revolusi Tiongkok atau revolusi Cina. Yang pertama adalah faktor intern atau faktor yang berasal dari dalam. Faktor ini disebabkan karena sistem pemerintahan yang diterapkan oleh kaisar pada waktu itu yang sifatnya konservatif, di mana pada masa ini wilayah Cina dikuasai oleh dinasti Qing atau Manchu yang merupakan dinasti pendatang yang berasal dari luar wilayah Cina yang sebenarnya, yaitu dari daerah utara atau Manchuria. Kemudian faktor lain yang menyebabkannya adalah sistem feodalisme yang sangat buruk, di mana pejabat-pejabat yang diangkat merupakan keluarga kerajaan yang melakukan tindakan korupsi dan memperkaya diri sendiri, sehingga tidak memperhatikan kondisi dan keadaan rakyat yang dipimpinnya.
Akibatnya terjadi kesenjangan sosial yang menyebabkan rakyat benci terhadap pemerintahan yang ada. Selain itu, lemahnya perekonomian serta ketertinggalan dari negara-negara lain yang ada di sekitarnya, misalnya Jepang dan negara-negara barat lainnya, menyebabkan Tiongkok pada waktu itu mengalami krisis kepercayaan selain daripada krisis ekonomi. Kemudian terjadinya Perang Candu pada tahun 1842 dan 1961 yang kemudian berdampak terhadap masuknya budaya barat di wilayah Tiongkok atau di daratan Cina pada waktu itu. Hal ini kemudian semakin mempercepat terjadinya revolusi karena rakyat menganggap pemerintahan tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga muncul intervensi asing untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam negeri. Misalnya terjadi pemberontakan Boxer di mana pada waktu itu rakyat Cina menolak masuknya pengaruh asing, terutama pengaruh barat, yaitu kegiatan perdagangan dan kristenisasi di wilayah Cina, sehingga timbul pemberontakan dari kalangan rakyat bawah yang menginginkan kekuatan asing ini hilang dari Cina. Hal ini kemudian mengundang munculnya intervensi asing terutama Inggris pada waktu itu untuk menyelesaikan pemberontakan tersebut. Meskipun pemerintah Cina pada waktu itu dinasti Qing berkuasa atas wilayahnya sendiri, berbagai masalah yang muncul dalam sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat Cina pada waktu itu menyebabkan lahirnya organisasi-organisasi yang berhaluan revolusioner yang anti terhadap pemerintahan dinasti Qing atau Manchu, dan mereka pada umumnya ingin membangkitkan kejayaan Tiongkok atau Cina pada masa dinasti Han atau masa sebelum masa dinasti Qing. Salah satu yang paling terkenal yaitu ajarannya tentang San Mincuai, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme, untuk menyatukan seluruh wilayah Cina menjadi sebuah satu kesatuan di bawah kepemimpinan orang Cina atau orang Han yang asli. Nah, selanjutnya penyebab yang kedua yaitu berasal dari luar dari wilayah Cina sendiri. Yang pertama adalah kekalahan Tiongkok atau Qing atas Jepang pada tahun 1895 yang berakhir dengan perjanjian Shimonoseki, di mana Korea yang sebelumnya merupakan wilayah jajahan dari Tiongkok jatuh ke tangan Jepang, begitu juga dengan Taiwan. Dan kekalahan ini menunjukkan bahwasanya pemerintahan Qing pada waktu itu sebenarnya sudah rapuh dan tidak berdaya. Ditambah lagi dengan paham nasionalisme barat yaitu sosialisme dan komunisme yang berkembang di Cina pada waktu itu, menyebabkan lahirnya tokoh-tokoh revolusioner seperti Sun Yat-sen dan Mao Zedong yang kemudian memiliki ide dan pemikiran untuk memperbaharui sistem pemerintahan Tiongkok atau Cina yang konservatif menjadi lebih moderat. Ditambah lagi adanya intervensi asing terutama dari negara-negara barat yang berkepentingan ingin menguasai Cina pada waktu itu, menyebabkan keadaan Cina atau Tiongkok semakin kacau dan tidak terkendali. Selanjutnya revolusi tahun 1911 dan lahirnya Republik Tiongkok. Revolusi ini merupakan revolusi yang pertama di mana munculnya ide nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme yang dipelopori oleh Dr. Sun Yat-sen. Hal ini berawal dari lahirnya sejumlah pemberontakan yang bersifat kedaerahan yang terjadi antara tahun 1895 sampai dengan 1910, menyebabkan tokoh-tokoh revolusioner pada waktu itu memikirkan cara lain. Bagaimana cara untuk menumbangkan kekaisaran yang sudah berkuasa lebih dari 2000 tahun. Pada tahun 1905, Sun Yat-sen berhasil menyatukan perjuangan rakyat Cina atau Tiongkok yang bersifat revolusioner di bawah salah satu organisasi yang disebut dengan Tongmenghui. Organisasi ini kemudian berhasil melakukan pergerakan yang lebih real dan nyata dengan tujuan yang lebih terarah dengan berbagai strategi, berhasil melancarkan serangan-serangan terhadap kekuatan Qing di daerah-daerah, sehingga pada tanggal 10 Oktober 1911 kaum revolusioner berhasil menguasai provinsi Wuchang atau yang dikenal dengan pemberontakan Wuchang dan berhasil menguasai pemerintahan yang ada di daerah tersebut. Peristiwa ini kemudian diikuti oleh provinsi lain dan mereka berhasil mengalahkan pemerintahan Qing di daerah-daerah terjadinya pemberontakan.
Pada tanggal 2 Desember tahun 1911, kaum revolusioner kemudian menguasai Nanking, yaitu ibu kota pemerintahan sebelum masa dinasti Qing, dan mereka mendirikan pemerintahan baru di sana. Pada tanggal 29 Desember tahun 1911, berdasarkan hasil pertemuan yang dilakukan dari setiap daerah, Dr. Sun Yat-sen kemudian terpilih sebagai presiden sementara Republik Tiongkok. Kemudian pada masa transisi ini merupakan masa di mana pembentukan pemerintahan sementara Republik Tiongkok pada tanggal 1 Januari tahun 1912, Sun Yat-sen kemudian memproklamasikan berdirinya Republik Tiongkok dan dia menjabat sebagai presiden sementara sampai terbentuknya pemerintahan yang sebenarnya. Pada tanggal 12 Februari tahun 1912, Permaisuri Longyu menyerahkan tahta kekaisaran kepada pemerintahan revolusioner melalui Perdana Menterinya yaitu Yuan Shikai. Melihat kondisi tersebut, Sun Yat-sen kemudian beranggapan bahwasanya tugasnya sudah selesai dan menyerahkan kepemimpinan kepada Yuan Shikai. Tanggal 10 Maret 1912, Yuan Shikai kemudian dilantik menjadi presiden sementara yang kedua Republik Tiongkok dan kemudian memerintah hingga tahun 1916. Namun berbeda dengan Dr. Sun Yat-sen, Yuan Shikai ternyata ingin kembali mendirikan kekaisaran, akan tetapi karena kondisinya yang sudah tidak lagi muda, pada tahun 1916 Yuan Shikai wafat, kemudian Republik Tiongkok memasuki era Panglima Perang hingga tahun 1928. Masa ini merupakan masa di mana terjadi kemelut politik, yaitu para pemimpin perang atau para panglima perang yang merupakan penguasa dari setiap provinsi mengambil alih dan memerdekakan dirinya sendiri. Akibatnya Republik Tiongkok pada masa ini terpecah-pecah menjadi wilayah-wilayah yang sangat kecil. Pada tahun 1921, Dr. Sun Yat-sen dengan Partai Kuomintang berhasil mendirikan pemerintahan Republik Tiongkok yang berpusat di Guangzhou. Kali ini Dr. Sun Yat-sen dibantu oleh Partai Komunis Cina di bawah pimpinan Mao Zedong. Kemudian pada tahun 1925 Dr. Sun Yat-sen wafat dan kedudukannya digantikan oleh Jenderal Chiang Kai-shek dan kemudian memimpin Partai Kuomintang membawa perubahan di dalam sistem pemerintahan Republik Tiongkok. Kemudian pada tahun 1949 lahirnya Rakyat Republik Tiongkok. Sebelum terjadinya pada tahun 1949 Republik Tiongkok yang semulanya dipimpin oleh pemerintahan yang bersifat nasionalis berubah menjadi sistem pemerintahan yang komunis. Antara tahun 1926 sampai dengan 1927, Chiang Kai-shek sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan nasionalis Kuomintang melakukan ekspedisi utara dengan dibantu oleh Partai Komunis Cina pada waktu itu. Dan akhirnya Chiang Kai-shek berhasil melakukan pembersihan terhadap para panglima perang yang sebelumnya terpecah-pecah setelah kematian Yuan Shikai. Dan pada tahun 1928, Chiang Kai-shek berhasil menyatukan seluruh Cina di bawah pemerintahan nasionalis Kuomintang. Akan tetapi di awal tahun 1927 terjadi persaingan antara Partai Kuomintang yang berhaluan nasionalis dengan Partai Komunis Cina di bawah pimpinan Mao Zedong. Perselisihan ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai tujuan akhir revolusi yang dilaksanakan mulai dari tahun 1911. Melihat hal tersebut, Chiang Kai-shek kemudian berusaha untuk membasmi Partai Komunis Cina di bawah pimpinan Mao Zedong. Akibatnya antara tahun 1927 dengan 1937 terjadi pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis di bawah pimpinan Mao Zedong yang menyebabkan Cina pada waktu itu memasuki Perang Saudara tahap 1 pasca terjadinya revolusi tahun 1911. Meskipun kedua tokoh ini merupakan tokoh revolusioner dalam lahirnya Republik Tiongkok, tetapi keduanya memiliki pandangan yang berbeda mengenai arah dan tujuan dari berdirinya Republik Tiongkok. Kemudian pada tahun 1937 Jepang melakukan invasi terhadap Cina sebagai tanda awal Perang Dunia Kedua.
yang kemudian berlanjut hingga tahun 1945. Akhirnya Partai Kuomintang dan Partai Komunis Cina kemudian menyatukan kekuatan untuk menghalau kekuatan Jepang dari daratan Cina. Pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1946, posisi Partai Komunis Cina yang berada di utara yang tidak tersentuh pasca berakhirnya perang akhirnya berhasil membalikkan keadaan dan mendesak Chiang Kai-shek mundur ke selatan dan berakhir di Kepulauan Taiwan. Dan pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong pada akhirnya memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok atau RRT atau RRC yang dikenal, yang berhaluan komunis. Maka sejak saat itu Republik Rakyat Cina berdiri sebagai negara komunis pertama di wilayah Asia. Kemudian selanjutnya, lantas apa dampak dan pengaruh revolusi Tiongkok terhadap Tiongkok sendiri atau Cina sendiri, dunia, dan Indonesia? Dan ternyata revolusi Tiongkok ini telah berhasil meruntuhkan kekuasaan kekaisaran yang telah berkuasa cukup lama, bahkan sampai ribuan tahun. Revolusi Tiongkok ini juga menyebabkan Cina terbagi menjadi dua, yaitu Cina daratan yang berhaluan komunis dan Cina kepulauan yang berhaluan non-komunis. Di sisi lain, revolusi Tiongkok ini berdampak terhadap semakin kuatnya pengaruh komunis di wilayah Asia. Hal ini terbukti setelah terjadinya revolusi tahun 1949, pengaruh komunis semakin menyebar luas, terutama di wilayah selatan dari negara Republik Negara Rakyat Cina, bahkan sampai terasa ke Indonesia. Kemudian, revolusi Tiongkok ini juga mengilhami munculnya gerakan-gerakan radikal di negara-negara sekitar Republik Rakyat Cina atau RRC, umumnya di kawasan-kawasan negara yang baru berkembang dan baru merdeka. Seperti halnya negara Indonesia yang kemudian bergejolak karena terinspirasi dari keberhasilan Cina dan berhasil menumbangkan kekuasaan pemerintah yang menganut paham kapitalis. Kemudian para revolusi Tiongkok ini sendiri juga menyebabkan dukungan terhadap Partai Komunis Indonesia menjelang tahun 1945 semakin kuat, di mana pada waktu itu RRC menjanjikan 1000 pucuk senjata kepada Partai Komunis Cina untuk diberikan kepada Angkatan Kelima, yang kemudian ditolak oleh para petinggi Angkatan Darat yang menjadi korban dan dikenal dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Nah baik, itulah pembahasan di bab 4 tentang revolusi-revolusi besar dunia dan pengaruhnya bagi kehidupan masa kini. Adapun judul materi terkait dengan revolusi Tiongkok atau revolusi Cina. Cukup sekian, tetap semangat dan selalu mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dan salam sejarah. All right.